Persen turun kok ya, turun kemarin ya nggak signifikan karena turunnya kan dari 4,31% menjadi 4,18, jadi turunnya cuma 0,13%. Sendiri kok masih banyak pengangguran, bahkan teman saya sendiri yang maaf ya lulusan sarjana juga sulit banget gitu nyari kerja. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung Batal Lokal Memilih. Kali ini kita sudah kedatangan Bang Antoni Hasan lagi dan kita akan ngobrol lagi ya. Seperti kita ketahui, Bang Antoni Hasan ini merupakan caleg DPR RI dari Partai PKS. Dan kita ini akan ngobrol seputar peluang kerja di Indonesia nih. Apalagi belum lama ini kan banyak sekali berita mengenai kenaikan UMP di provinsi, khususnya di Provinsi Lampung ini akan viral juga nih Bang di sosial media dan menuai banyak tanggapan sekali dari masyarakat di Lampung. Nah, untuk tahu lebih lanjut kita langsung saja ngobrol dengan Bang Antoni. Tapi sebelum itu kita mau nanya dulu nih, kesibukannya saat ini lagi ngapain nih Bang? Ini kan udah masa-masa ini ya, masa-masa kampanye lah istilahnya. Ya seperti biasa, jadi ini memang sudah masa kampanye, ya banyak kampanye ya. Dan saya ingin kampanye kita adalah kampanye yang berkualitas kan. Di nasional kan didengung-dengungkan ini apa namanya pemilu gembira. Iya, gitu kan? betul sekali. Saya kira pemilu gembira, ya supaya ini juga kita kan berkompetisi, berlomba-lomba dalam rangka melakukan kebaikan. Jadi bukan bermusuh-musuhan. Saya kira seperti itu. Tetapi tentu kita namanya pesta demokrasi kan. Tapi tentu kita juga tidak ingin menghilangkan esensi dari perhelatan politik ini, bahwa kita ini kan berlomba-lomba untuk menawarkan gagasan. Oleh karena itu substansi bahwa pemilu itu adalah memilih pemimpin, itu harus dengan gagasan. Jadi itu yang saya kira penting, dan ada level di atasnya, komitmen. Iya benar sih. Setelah ada gagasan harus ada komitmen ya Bang. Karena kan sekarang kan kalau cuma gembira-gembira, apalagi yang kemarin-kemarin lebih banyak ditentukan oleh MPWP, nomor piro wani piro, saya kira nanti tidak akan naik-naik ya derajat bangsa kita, ya kita akan terpuruk terus kalau hal seperti itu terjadi. Oleh karena itu saya kira lebih baik sekarang semua calon-calon kita bersama-sama adalah kita beradu gagasan dan beradu komitmen. Biar kualitas demokrasi kita semakin baik. Benar. Jadi dilihat dari kualitasnya ini ya. Kalau misalkan nanti mau memilih masyarakat Lampung. Nah, berbicara tentang gagasan tadi nih Bang. Ini kan Indonesia ini ternyata kalau misalkan kita berbicara peluang kerja ataupun angka pengangguran memang masih bisa dikatakan cukup tinggi Bang. Bahkan menurut data BPS ini tahun 2023 pada bulan Agustus ini masih di angka 7,8 juta. Masyarakat Indonesia yang menganggur gitu nih Bang. Bahkan di Lampung juga masih tinggi. Ternyata ini di angka 4,23%. Nah, menurut Bang Antoni sendiri, sebenarnya apa sih Bang yang menyebab angka pengangguran ini masih cukup tinggi Bang, khususnya di Lampung deh? Jadi sebelum sampai ke sana, saya kira dialog kita ini juga adalah bagian dari dialog gagasan ya. Iya, betul. Jadi kita disclaimer dulu. Jadi bukan dalam rangka menjelekkan, memburukkan dan sebagainya. Kan yang penting kan solusi. Karena saya yakin semua kita anak bangsa ini, termasuk putra daerah Lampung ini sebenarnya bertanggung jawab ya terhadap kemajuan daerah kita. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita nanti mengungkap hal-hal yang perlu diperbaiki, itu bukan konteksnya memburuk-burukkan, tapi kita cari solusi. Bolehlah kita adu gagasan kan. Kira-kira seperti apa nih kalau misalnya terjadi ada sesuatu yang misalnya belum mengembirakan kita dan sebagainya. Ya jangan, istilah kita itu jangan tipis-tipis kuping lah. Seperti itu. Benar. Nah, ketika kita bicara tenaga kerja, pengangguran, saya kira ini memang perlu dicermati banyak hal kalau menurut saya ya. Sebelum kita sampai kepada mengapa masih tinggi. Kalau menurut saya sebenarnya angka ini memang ada angka yang tersembunyi sebenarnya. Karena apa? Karena angka pengangguran itu ya, itu dilihat dari angkatan kerja. Angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, ada definisinya ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari situ berarti
angkanya akan menjadi kecil. Tetapi kalau kita lihat, kan kita bicara menganggur tidak menganggur, bekerja atau tidak bekerja, itu kan sebenarnya dalam konteks bagaimana ini merupakan sumbangsih bagi peningkatan kesejahteraan. Kan gitu kan? Bukan hanya sekedar angka-angka. Artinya kita berharap semakin banyak orang yang produktif bekerja, gitu kan, maka tingkat kesejahteraan semakin tinggi. Kan gitu kan? Jadi angka ini saya kira harus angka yang objektif, ya kan? Nah, kalau hanya pengangguran itu dilihat dari angkatan kerja, terus yang bukan angkatan kerja, siapa yang menghidupin dia? Benar nggak? Iya. Siapa? Dari mana dia penghasilannya? Kira-kira siapa yang akan memberikan supaya dia bisa makan, minum, dan sebagainya? Memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Siapa? Ya kan? Berarti ini kan harus dihitung. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau di Lampung saja ya, ini bisa kita diskusi ya, misalnya usia kerja. Jadi penduduk Lampung ini berdasarkan sensus terakhir itu 9,1 juta. Nah, kemudian usia kerjanya itu 6,9 juta sekian, sekitar 70% lebih. 70%. Itu usia kerja, usia produktif. Produktif lah, usia produktif, ya. Nah, yang angkatan kerjanya itu dari usia produktif yang 6,9 sekian juta itu, yang angkatan kerja itu adalah 5 juta. Sementara yang 1,9 jutanya itu bukan angkatan kerja, artinya mungkin dia masih sekolah dan sebagainya. Tapi usia produktif loh. Nah, berarti kan kalau kita bicara di situ, berarti kan angka pengangguran ini ditulis adalah angkatan kerja yang 5 juta. Kemudian yang menganggurnya adalah dari 5 juta itu 209.000 orang. Jadi 4 juta bekerja, kemudian 209 yang nganggur. Sehingga angka penganggurannya kalau diambil dari angka 5 juta ini, maka dia kecil, 4,18%. Tapi kalau kita ambil dari usia produktif yang tidak bekerja, sesungguhnya saya tidak mengatakan menganggur ya, katakanlah tidak produktif, dia harus ditanggung ya. Kan kalau kita lihat, kan begini, penduduk Lampung 9,1 juta. Kemudian yang bekerja itu adalah kita ambil ringkasnya, apakah dia angkatan kerja atau tidak keseluruhannya ya. Yang bekerja itu adalah 4.794.000 sekian. Yang bekerja, berarti yang tidak bekerja itu adalah, ya kan, gampang aja kan kita ngitungnya, 9,1 dikurang 4 juta, kurang lebih setengah dari penduduk. Iya, itu tidak bekerja. Yang kalau dia tidak bekerja, kira-kira dia mau makan dari mana? Mau menikmati sehari, pasti dari yang bekerja, keluarga dia kan, asumsinya kan. Kan seperti itu. Berarti itu yang harus kita pikirkan, ya kan? Nah, ketika kita berbicara hal ini, saya juga ada data juga. Ternyata dari 4 juta yang sudah bekerja ini, 4.700.000 yang sudah bekerja ini, itu ternyata yang kerja penuhnya itu hanya 30%-nya, yaitu 2.807.000 sekian. Yang 1.900.000 sekian itu udah kerja paruh waktu. Nah, coba Mbak bayangkan, dari 9,1 penduduk Lampung yang bekerja itu adalah 4 juta sekian, berarti kan yang nggak kerjanya 5 juta. Yang tidak kerjanya lebih banyak. Tapi yang bekerja 4 juta ini pun, itu sebagiannya itu adalah sekitar 1,9 juta atau 21%-nya itu adalah bekerja paruh waktu. Jadi kalau saya ingin kategorikan dari 9,1 juta penduduk Indonesia itu, 2.800.000 itu adalah kerja penuh, 30%. Kemudian 1.986.000 sekian itu kerja paruh waktu. Kemudian 4.305.000 itu adalah tidak bekerja. Tapi kita tidak sebut nganggur. Kalau nganggur terminologinya lain. Iya, betul sekali. Tetapi persoalannya, ingat ya, esensinya orang yang tidak bekerja ini kan harus ditanggung sama orang yang bekerja. Betul sekali. Iya kan? Ya kan gitu loh. Jadi kalau saya lihat ya besar angka orang yang tidak bekerja ini, yang 47%. Iya. Ya kan? Kalau kita melihat angka memang cukup besar ini. Cukup besar. Artinya ini kan yang harus kita pikirkan. Iya. Artinya oke,
Kalau misalnya angka yang tidak bekerja tinggi kan berarti harus ditanggung oleh yang bekerja. Yang bekerja. Baik itu bekerja berapa pada waktu. Nah persoalannya kalau yang bekerja ini misalnya juga OMK-nya kecil. Nah itu. Bagaimana dia bisa menanggung? Nah itu tadi. Nah ini persoalan. Iya betul sekali. Sebagai satu contoh misalnya Mbak. Ya, misalnya kan kita kemarin itu kan ribut-ribut masalah apa namanya? UMP, ya kan? Yang katanya naik cuma 83.000 sekian. Ya, nih, ya UMP Lampung itu berapa nih? Jadi 2.700.000. Sebentar ya, saya lihat nih, biar kita nggak tebak-tebakan. Iya, tadi juga Mutiara sudah sempat baca itu dan di media sosial juga viral ini. Ini kan menjadi 2.700.000. 700 betul UMP-nya. Ya ini kan kita asumsi terlaksana, ya kan? Berarti Mbak. Ya, 4 juta orang yang apa namanya yang bekerja tadi itu kan, ini kan penghasilannya harus cukup, ya kan, untuk apa namanya membiayai adalah sekitar 5 juta atau 4 juta sekian yang menganggur tadi itu, ya. Yang tidak bekerja gitu ya. Ya kan? Makanya kalau saya lihat ya ini ya sebenarnya kalau kita berdasarkan pengeluaran di mananya Bandar Lampung ini pengeluaran per kapitanya rata-ratanya per bulan itu adalah 1.600.000. Berarti kalau kita asumsinya di Bandar Lampung ya Mbak ya, berarti kalau misalnya orang yang bekerja tadi yang 4 juta tadi, kalaupun penghasilannya itu adalah 2.700.000, ya kan? Berarti kan dia harus menanggung 2 orang. Kalau dia sendiri yang bekerja, berarti nggak cukup duitnya, ya kan? Karena 2.700.000, padahal per orang itu adalah 1.600.000, kan 3,2. Ya kan? Apalagi yang banyak ya? Iya, apalagi ini sebenarnya tidak 4 juta kan? Yang 1 juta sekian ini kerjanya paruh waktu. Jadi asumsinya paruh waktu itu ya tidak 2,7 dong. Ya kan gajinya kan? Iya betul sekali. Macam-macam, ada yang sejuta, mungkin ada yang macam-macam, kita nggak ada datanya berapa itu penghasilan mereka kan seperti itu. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi poinnya bagi saya adalah bagaimana nih kira-kira supaya proporsinya ini seimbang. Artinya kalau kita bicara tentang berdasarkan data ini, ya kira-kira yang layak sebenarnya UMP itu adalah sekitar 3,2 itu. Sebenarnya ya, kalau misalkan merujuk kepada kebutuhan rata-rata tadi yang sudah disebutkan untuk satu orang aja 7.600.000 gitu ya. Itu di Bandar Lampung ya. Untuk di Bandar Lampung, oke. Oke. Jadi menurut Bang Antoni memang sebenarnya angka yang ideal sendiri itu 3,2 ya, minimal dia bisa memenuhi kebutuhan untuk satu orang lagi lah selain dirinya sendiri seperti itu Bang. Kalau saya mau lebih detail ya, misalnya gini nih Mbak, ini kan 2,8 juta orang ini yang kerja penuh, 1,9 itu kerja paruh waktu. Berarti kan yang kerja paruh waktu itu taruhlah gajinya 1,5 juta gitu. Kita bagi 2 lah, kalau 2,7 berarti 1,35. Taruhlah dia ini memenuhi kebutuhannya sendiri. Berarti yang 2.800.000 ini harus menanggung yang 4 juta yang tidak bekerja. Ya kan, berarti kan rata-rata yang saya kata tadi, satu orang menanggung dua tadi, ya. Dua itu kalau dia ingin hidup berdasarkan pengeluaran sebulan, kalau dia ingin hidup layak. Ya. Tetapi ya ukuran kan relatif juga. Iya. Artinya kalau kita memang benar-benar ingin mesejahterakan rakyat itu, kalau menurut saya, perkiraan saya paling tidak ya harus sekitar 3,2 juta. Berdasarkan angka-angka yang saya miliki ini. Belum lagi kita bicara tentang rasio gini, pemerataan iya. Ya, apakah benar gaji itu pendapatnya rata-rata segitu, ya kan? Kemudian belum lagi kita bicara kedalaman kemiskinan. Artinya ini bisa dikonfirmasi juga lah dengan angka-angka yang kita miliki sebenarnya. Jadi maksud saya, mengapa saya mengungkapkan yang seperti ini supaya menjadi bahan diskusi kita sebenarnya seperti apa sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap masyarakat kita, apa yang bisa kita bantu, apa yang perlu kita upayakan. Jadi jangan kita berkutat dengan statistik. Oh ternyata pengangguran kita 4 sekian persen, turun kok. Ya turun kemarin ya nggak signifikan karena
turunnya kan dari 4,31% menjadi 4,18, jadi turunnya cuma 0,13%. Iya, nggak dari terlalu tahun kemarin. signifikan. Iya, 1% juga kagak. Betul. Dan kalau kita ngelihat data, sebenarnya kita bisa ngelihat dari ini lingkungan kita sendiri sih, Bang. Betul. Jadi kan kalau misalkan di lingkungan kita sendiri kok masih banyak pengangguran. Bahkan Betul. teman saya sendiri yang maaf ya lulusan sarjana juga sulit banget gitu nyari kerja. Nah, melihat hal tersebut nih, Bang, sebenarnya apa yang bisa diberikan pemerintah nih khususnya untuk bisa mungkin menaikkan kualitas gitu kan dari para usia pekerja yang ada di Lampung ini, Bang? Nah gini, bagaimana caranya? Tadi kan kita bicara angka secara global, terus berarti bagaimana kita bicara supaya saudara-saudara kita yang tadi bekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, UMP-nya yang memadai, kemudian yang belum bekerja bisa bekerja. Bekerja, iya betul. Ya, karena yang masih paruh waktu kan masih banyak, kemudian yang dalam tanda kutip nganggur masih, kemudian kan nanti yang bukan angkatan kerja kan nanti mau bekerja juga, yang sudah menunggu-nunggu sekitar 1,9 juta ini, yang lagi sekolah yang lagi sekolah, yang lagi kuliah kan? Ini. Nah, saya kira pertama kita berbicara persoalan penyiapan lapangan kerja. Tapi ada persoalan kalau menurut saya, bukan hanya sekedar menyiapkan lapangan kerja, tetapi lapangan kerja yang sesuai dengan profil angkatan usia produktif kita. Maksud saya profil pendidikannya, skillnya dan sebagainya. Ya percuma juga kalau misalnya lapangan kerja ini kita kita ciptakan, ya kita buat lapangan pekerja, tapi tidak sesuai dengan profil pekerja yang ada di Lampung. Akhirnya nanti lowongan kerja itu banyak didapatkan oleh orang-orang yang dari luar. Ya, dari luar kota, betul sekali. Ya, betul. Dan itulah sebabnya kenapa justru banyak orang Lampung juga mungkin ada datanya yang bekerja di luar. Di luar, merantau istilahnya. Ya, merantau, yang pekerjaannya ya sudah bisa kita perkirakan lah. Mohon maaf ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak membutuhkan skill. Nah ini perlu, jadi ada dua hal, menyiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan profil pekerja kita. Di lain pihak, pekerja kita harus di-upgrade skillnya. Ini dua PR ini kalau menurut saya. Kalau dua ini jalankan simultan, mudah-mudahan ini bisalah mengurangi angka orang yang tidak bekerja tadi. Oke. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak ditingkatkan skillnya, ya otomatis dia akan ketinggalan terus. Ya seperti itu. Karena kadang-kadang lapangan pekerjaan ini juga tidak bisa kita atur juga kan. Ketersediaannya kan seperti maksudnya. Maksud saya mungkin pihak swasta membutuhkan skill ini, skill itu dan sebagainya. Dan ini kan bisa kita konfirmasi juga Mbak dari data bahwa ternyata lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap pekerja di Lampung ini adalah sektor pertanian. Maaf ya. Iya nggak apa-apa. 45, hampir 46%. Kemudian perdagangan 18,48%. Kemudian ada konstruksi 4%. Kemudian tambang pengolahan 4,8%, kemudian jasa lainnya 21,69%. Apa artinya? Artinya memang sebagian besar serapan lapangan pekerjaan ini adalah memang untuk sektor-sektor yang tidak membutuhkan keterampilan, kan sektor pertanian. Nah saya kira ini juga dari data ini sebenarnya bisa kita olah, maksudnya kita lakukan perbaikan. Misalnya begini, ternyata sektor konstruksi, kemudian tambang pengolahan dan perdagangan itu masih relatif di bawah pertanian. Padahal ya kadang-kadang yang namanya sektor-sektor ini dalam masa tertentu atau masa-masa yang akan datang ini diduga justru sektor-sektor ini yang akan banyak. Jadi maksud saya begini. Ketika kita misalnya profil pekerja kita ini misalnya lebih banyak, misalnya data ya profil pekerja kita itu hampir 50%-nya pendidikannya itu adalah SMP ke bawah. Ya saya ada data statistiknya ya misalnya yang sekolah dasar itu 1,1 sekian juta, kemudian yang belum tamat SD itu 526.000, yang tamat SMP 886.000, yang SMA tamat SMA 900 hampir 1 juta.
yang diploma 300.000, kemudian 300.000, kemudian yang apa namanya diploma dan sarjana ya sekitar 200.000. Jadi kan kalau kita dari profil ini kan berarti mau nggak mau kalau pendidikannya ini rendah seperti ini berarti kan harus meningkatkan skillnya, gitu kan. Nah sekarang sektor-sektor yang kita perkirakan selain kita yang menyiapkan yang akan datang masuk ke Lampung ini sektor apa saja? Saya kira kan dinas atau misalnya katakanlah apa badan pemerintah yang lain atau swasta mesti punya data. Sebaiknya gitu loh. Misalnya kira-kira ini lapangan pekerjaan apa saja yang diprediksi masuk ke Lampung ini akan bisa dibuka. Ya kan? Jadi bisa menyiapkan bisa ya menyiapkan. Jadi atau mau ke arah mana kira-kira pembangunan Lampung ini. Iya, betul. Ya kan? Sehingga kita bisa melihat serapan tenaga kerjanya akan seperti apa. Toh pembangunan itu kan untuk salah satu menyediakan lapangan pekerjaan. Oke lah kita misalnya dalam waktu 5 tahun mungkin kita duduk ya secara global kita bisa hitung. Oh misalnya ini yang akan dilakukan pemerintah, maka perhitungannya akan menyerap tenaga kerja sekian dan apa keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Ini penting, saya kira. Nah oleh karena itu kan sebenarnya secara nasional kan sudah digaung-gaungkan, misalnya sekolah vokasi lah dan sebagainya. Ini kan, tapi Allah alam itu apanya keberlanjutan. Pada saat ya benar sekali. Jadi poinnya kalau menurut saya tadi itu, jadi penyiapan lapangan kerja harus disesuaikan juga dengan profil pekerja kita sehingga bisa menyerap tenaga kerja kita, bukan menyerap tenaga kerja luar. Di lain pihak tenaga kerja kita juga itu harus di-upgrade skillnya supaya nanti peluang apapun yang ada itu mereka cocok match dengan apa namanya skill yang mereka miliki. Nah saya kira itu solusinya. Nah bagaimana detailnya saya kira ini bisa didiskusikan kan, bisa dilihat kalau data-data kan sudah berbicara tadi. Iya kan? Betul. Pihak pemerintahan dan juga swasta mestinya disaling diskusi nih ya Bang terkait dengan hal ini. Tapi kan gini Bang, kalau misalkan di Lampung sendiri memang masih banyak tadi yang seperti sudah disebutkan Bang Antoni ya, banyak yang apa istilahnya memilih untuk kerja di luar kota. Salah satu penyebabnya ternyata juga karena gaji tadi Bang. Betul. Iya. Jadi ternyata memang banyak juga di Lampung ini perusahaan-perusahaan yang memang menggaji di bawah UMK kah atau itu. Nah, kalau menurut Bang Antoni sendiri sebenarnya apa sih Bang kebijakan yang harus dilakukan pemerintah nih ya untuk bisa istilahnya memantau lah kira-kira apakah sudah sesuai antara si pekerja ini dengan gaji yang diterimanya seperti itu Bang? Ya, saya kira begini, memang ya ada dua level ya kalau menurut saya yang perlu diperhatikan. Pertama menurut saya level kebijakan. Menurut saya level kebijakan itu sendiri menurut saya ini yang perlu diperbaiki walaupun ini bukan domainnya pemerintah daerah. Ini kan politiknya sekarang ini kan politik upah murah, tenaga kerja murah. Betul. Karena saya mendengar kisah nih, barusan mendengar kisah ada orang yang istilahnya minta naik gaji, ya udah kalau kamu mau naik kamu nggak bisa, kalau nggak kamu silakan keluar. Karena mereka tahu banyak ini lagi ngantri kan tenaga kerja kan. Nah ini kan kalau kayak gini kan tidak sehat ya kan, seperti itu. Nah, oleh karenanya menurut saya kebijakannya ini menurut saya ini yang perlu diperbaiki lagi. Kalau dulu kan ada yang namanya yang disebut dengan skala upah gitu dan kategori upah. Jadi apa namanya, jadi upah itu dia punya standar, misalnya dari apa namanya pejabat yang paling tinggi di perusahaan itu sampai yang paling rendah. Dia punya grade. Jadi misalnya grade-nya nggak boleh lebih dari 10 kali lipat atau minimal 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya gaji yang paling tinggi itu 100 juta, kalau dia misalnya gaji yang paling bawah itu tidak boleh kurang dari 10 kali lipat, berarti minimal 10 juta dong. Atau kalau 20 juta gitu kan. Jadi betul. Itu kan perlu diatur. Karena jangan sampai terlalu jomplang. Juga misalnya diatur dengan jam kerja, dengan apa yang dia kerjakan. Tapi ini kan banyak aja alasannya, ya, sehingga itu diganti kan, ini ya kan peraturannya kan diganti. Iya gitu betul kan. sekali. Nah ini kalau menurut saya semestinya kebijakan itu yang harus diubah dulu. Artinya harus ada nawaitu bahwa kita ingin siapa yang mau kita bela. Bukan berarti kita tidak membela perusahaan juga. Kalau perusahaan juga misalnya diperlakukan semena-mena nggak dapat untung. Tapi saya kira
kan sebenarnya pemerintah punya data dong, ya nggak? Kira-kira keuntungan perusahaan ini seperti apa, performanya kan ada datanya gitu kan. Jadi sanggup nggak dia menggaji segini kan? Jangan sampai jomplang, gitu kan? Nah ini menurut saya yang pertama dari sisi kebijakan. Kemudian yang kedua ya tentu dari setelah dia diimplementasikan itu adalah bagaimana, apakah implementasi itu berjalan atau tidak. Karena jangan-jangan kita sudah tetapkan UMP, ya banyak juga pekerja-pekerja ini yang ya katakanlah yang menerima saja apapun yang diperlakukan oleh perusahaan. Oleh karena ini perlu ada saluran ya yang efektif, misalnya pengaduan laporan dan sebagainya, atau secara berkala misalnya dari pihak yang berwenang ya untuk memantau kan seberapa ini apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Karena kalau menurut saya sudah tidak zamannya lagi antara pekerja dengan katakanlah dalam tanda kutip majikan itu adalah dua pihak yang bermusuhan. Justru ini dua pihak yang berkolaborasi dan bekerja sama ya. Bekerja sama dong. Ya kan? Jangan justru kucing-kucingan kan? Baik dalam perlakuan maupun dalam sikap dan tindakan dan juga dalam niat. Artinya kita membuka perusahaan ini kan juga bukan semata-mata ingin mencari keuntungan, kan membantu orang juga. Tapi membantu juga kalau nggak ada untungnya ya kan nanti kan kerok juga ya nggak kan? bisa membantu juga. Jadi kita dua seimbang. Jadi bukan semata-mata hanya sekedar untuk mencari keuntungan, ya kan? Kan begitu loh filosofi kita ini kan, apalagi kalau itu misalnya badan-badan milik pemerintah. Ya kan, karena pemerintah ini kan pada hakikatnya kan sebenarnya bukan pedagang, ya kan sebenarnya kan, ya regulator sebenarnya kan gitu kan. Kalau dia udah ikut dagang juga repot. Nah, kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Nah, Bang, berbicara tentang pelatihan yang tadi sempat disebutkan oleh Bang Antoni nih ya. Sebenarnya kalau menurut Bang Antoni, seperti apa sih bentuk pelatihan yang pas lah untuk bisa menaikkan kualitas para pekerja? Maksudnya, apakah pelatihan ini sampai mereka dapat sertifikat resmi ahli di bidang tertentu ini, dan prosesnya seperti apa? Apakah itu akan dibiayai pemerintah dan bekerja sama dengan swasta atau gimana menurut Bang Antoni? Nah, ini saya kira pertanyaan yang menarik ya. Jadi menurut saya PR kita terhadap dari sisi pekerja itu adalah ada dua hal, upskill dan reskill. Upskill ini meningkatkan keterampilan yang ada, reskill itu adalah bagaimana melatih kembali ya skill-skill yang sudah dimiliki, gitu kan? Mungkin apa namanya supaya apa namanya mungkin ada alat-alat baru, pengetahuan baru dan sebagainya. Karena kebanyakan kita, contoh dalam konstruksi saja, pekerja konstruksi kita itu, pekerja lapangan itu lebih banyak sebenarnya, mohon maaf, karena berdasarkan pengalaman aja, ngikut orang. Dia ngikut tukang connect jadi kepala tukang. Hampir dia tidak pernah diberikan skill. Artinya tidak pernah mengalami pelatihan lah kira-kira. Nah saya kira ini perlu bisa difasilitasi. Saya kira bagus itu. Misalnya ketika seorang pekerja itu memiliki sertifikasi kerja, maka dia sebenarnya ketika dia mendapatkan sertifikasi berarti sudah dijamin bahwa dia sudah memenuhi kualifikasi tertentu dalam bidang pekerjaannya. Ya, tapi repotnya kalau sertifikasi bisa dibeli juga kadang-kadang kita ini kan. Itu repotnya di Indonesia itu seperti itu ya, Bang. Ya serius, artinya memang sertifikasi ini memang diberikan kepada orang-orang yang memang dalam rangka meningkatkan kualifikasi dia. Nah, kalau dia mendapatkan sertifikat itu dan sertifikasi itu bisa dipercaya, maka otomatis orang ini berarti kan sudah memiliki grade tertentu sebagai pekerja. Nah ini bisa menjadi nilai tawar. Dan saya kira banyak juga katakanlah perusahaan itu justru memilih orang yang punya kualifikasi tertentu, yang qualified, karena dia tidak perlu lagi melakukan pendidikan dan sebagainya, kan sudah mengurangi apa namanya biaya juga kan seperti itu. Kemudian tentu dia akan lebih terjamin hasilnya, ya kan seperti itu. Jadi menurut saya dua-duanya diuntungkan, perusahaan diuntungkan, pekerja juga diuntungkan, gitu kan? Karena ketika dia punya kualifikasi maka dia dihargai. Itu bukan istilahnya harga yang ditentukan oleh majikan saja perusahaan saya, tapi dia nih saya punya kualifikasi gini, dia bisa tawar-menawar di dalam persoalan apa namanya gaji. Saya punya keterampilan, saya punya apa namanya kualitas kerja. Ya silakan aja saya mau kerja apa ukuran keberhasilannya, saya minta gaji sekian. Nah itu, jadi pertama sertifikasi. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang misalnya pekerja yang ada, katakanlah di sektor informal,
katakanlah misalnya UMKM. Saya perhatikan nih Mbak, ini kan banyak nih yang jual-jual apa namanya es cincau lah, apalagi itu Thai tea lah. Iya, gitu. minum-minuman. Mohon maaf, macam-macam lah. Es boba dan lain-lain. Es boba. Iya. Saya perhatikan. Saya pernah itu karena kebenaran Anda perlu dalam waktu tinggal 1 jam ya atau 1 jam setengah saya bisa nggak pesan sekitar 60, nggak berani dia. Karena saya perhatikan dia ngisi es bombanya itu satu itu bisa lebih dari 5 menit. Karena saya paham kayaknya dia ini bekerja atau dipekerjakan itu dia siap kerja aja, tapi sebenarnya dia tidak pernah dilatih gimana sih ngadon es itu supaya cepat. Coba kalau orang dagang sate Padang ya, kalau saya lihat itu pada ahli-ahli. Iya. Kipas. Wah, satu itu mungkin kita kalau pesan satu bungkus itu nggak nyampe 2 menit. Ini satu gelas es bomba 5 menit sampai 10 menit. Ini mau pesannya 60 bisa berapa lama? Bisa berapa lama? Benar. Saya lihat karena nah, saya kira ini bisa ditingkatkan skillnya. Kenapa? Ketika skill meningkat, maka diharapkan produktivitas juga meningkat. Yang tadinya sejam dia bisa misalnya membungkus misalnya cukup 10-20, ini bisa 60 misalnya, atau 30 atau 40 gitu, karena dia cuma butuh 1,5 menit misalkan. Nah kan kalau dia misalnya skillnya seperti itu, berarti kan kalau orang pesan banyak ya kan lebih cepat ke dia. Iya, betul. Itu satu hal. Nah, kemudian yang kedua misalnya ya, untuk meningkatkan katakanlah ekonomi ini yang tadi itu kualitas supaya nanti bisa meningkat harganya, kualitasnya adalah misalnya kita memberikan sertifikasi kepada pedagang-pedagang kecil, baik itu keterampilan maupun misalnya adalah coba nih pedagang-pedagang UMKM kita, seberapa banyak orang sudah mendapatkan misalnya kehalalannya, keamanannya. Kalau halal kan berarti tidak ada zat-zat yang diharamkan lah ya. Kemudian kan harus aman, artinya tidak ada zat-zat yang berbahaya. Kan kita nggak tahu campuran dia apa gitu, kulitnya merah gitu kan. Menarik ya. Iya. Tapi kita nggak tahu dari sisi higienisnya. Betul. Higienisnya itu adalah misalnya pertama apakah ada nggak celah-celah apa namanya bakteri gitu kan seperti itu. Kemudian juga nilai-nilai gizi yang ada. Kadang-kadang kan makanan itu kan seneng bener, mohon maaf ya, anak-anak kita itu misalnya makan makanan tapi nilai gizinya sangat rendah, gitu kan? Nah ini kan, ini menarik Mbak. Kadang-kadang kalau nilai gizinya rendah ini kan akan berpengaruh kan terhadap kesehatan pertumbuhan kembang anak dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya, kalau saya punya ide, kalau nanti saya diamanahi sebagai wakil rakyat, itu salah satu hal yang ingin saya pelopori, kerjasama dengan BP POM, memberikan edukasi, bahkan memberikan sertifikasi atau dengan dinas atau dari kementerian gitu kan, kita upgrade nih kualitas UMKM kita, betul. Ya kan, baik dari sisi kualitas dagangannya maupun mungkin nanti tampilannya dan sebagainya, cara menjual dan sebagainya. Nah maka diharapkan nanti itu justru penjualannya jadi meningkat. Ya kan? Nah hal-hal seperti itu sebenarnya menurut saya bisa dilakukan, gitu kan? Nah selain apa tadi itu adalah skill-skill tertentu. Tapi ini kan bagian skill-skill juga ya untuk UMKM tadi kan dan sebagainya. Iya, kan? Nah ini kan tidak butuh waktu lama saya kira kan. Misalnya kita buka lah per periode kan, berapa nih UMKM di Bandar Lampung? Kita buka satu periode pertama 1 bulan pelatihan untuk berapa UMKM, gitu kan? 1 bulan kedua berapa, gitu kan? Jangan kerjanya ngedata aja, datanya juga nggak jelas, gitu dan sebagainya. Akhirnya kan seolah kita ini kan masyarakat ini kan autopilot. Kalau dia berkembang karena dia berkembang sendiri, kalau dia jatuh nggak ada yang nolong dia dan sebagainya. Saya kira ini bisa dilakukan. Walaupun kelihatannya kecil, tetapi sangat bermanfaat. Saya kira gitu, itu bagus itu misalnya sertifikasi tadi itu. Iya betul, iya, karena tapi ya itu tadi kata Bang Antoni ya, dengan segala kemungkinan ya, tapi semoga aja tapi bisa terrealisasi loh Bang. Ini karena memang menurut Mutiara pribadi bagus kalau misalkan memang ada program seperti itu gitu. Betul. Karena untuk meningkatin kualitas ya, apalagi sekarang di dunia kerja ini persaingannya luar biasa sekali gitu kan. Banyak orang yang berlomba-lomba lah untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Betul. Nah
Nah, oke Bang Antoni, kalau misalkan di Lampung sendiri Bang, harapannya ya, karena ini kita udah ada di sesi terakhir, harapannya untuk masyarakat yang mungkin saat ini masih mencari kerja nih Bang, apa Bang yang mungkin bisa dilakukan pemerintah dan Bang Antoni bisa memberikan saran kepada masyarakat yang sedang berjuang lah, karena ini kan sekarang juga mungkin di tengah perekonomian yang seperti ini banyak juga masyarakat yang sedang terpuruk gitu Bang. Jadi saya kira ini memang dimulai dari pendidikan. Tapi sekarang nanti bisa lah kita, kalau memungkinkan kita bicara sesi khusus ya untuk peningkatan SDM secara umum ya. Betul sekali. Karena ini ada penelitian ini ya dari Bank Dunia, World Bank. Ini kemampuan anak-anak di banyak kota besar di Indonesia itu ketinggalan 1 tahun dibandingkan dengan anak-anak di pedesaan Vietnam. Ketinggalan 1 tahun dia. Ininya Mbak, apa namanya, kemampuannya. Iya, jadi orang itu sudah kalau dibandingkan kota-kota besar di Tiongkok itu ketinggalan 1,5 tahun. Bayangkan ketinggalan 1 tahun di desa-desa di Vietnam. Ini Mbak. Kemudian anak-anak usia 15 tahun di Jakarta dan kota besar di Indonesia belajar itu lebih sedikit dibandingkan dengan anak-anak yang ada di pedesaan di Vietnam. Nah ini data sekilas. Jadi saya kira dalam rangka kita, saran saya ya, ajakan saya kepada teman-teman semua ya, adik-adik usia pekerja, ya jangan berhenti belajar, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan belajar ini juga bukan hanya sekedar sampai di pengetahuan dan keterampilan, tapi ini sebenarnya bisa mengubah pola perilaku, ya karakter, ya tidak mudah menyerah, jujur gitu kan. Jiwa apa namanya, korsa yang bagus gitu kan. Jadi ini sangat penting. Jangan pernah berhenti belajar, karena ternyata di dalam era global ini ternyata kita ini ketinggalan. Bayangkan Mbak, kita ketinggalan dari anak-anak kita, ketinggalan kemampuannya dari anak-anak di pedesaan di Vietnam. Pedesaan itu ya? Di Vietnam. Jadi kemampuannya, pengetahuannya gitu kan. Karena apa? Karena ternyata berarti kan giroh belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di pedesaan Vietnam itu lebih tinggi daripada anak-anak kita. Nah ini penting kalau menurut saya, ini basisnya. Nah begitu juga sekarang. Jadi adanya era teknologi informasi yang sudah begitu masif ini, itu sebenarnya tantangan sekaligus peluang. Gitu kan, peluang kita, karena kita bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak gitu kan dari gadget kita, mendapatkan relasi informasi yang banyak. Cuman kalau misalnya yang ternyata yang kita konsumsinya itu adalah, mohon maaf, informasi ini kan ibarat makanan juga. Iya betul. Iya kan, yang terhidang di depan kita macam-macam menunya, ada yang harganya mahal, ada yang murah, ada yang bergizi, yang tidak bergizi, ada yang bergizi murah. Ya kan, ada yang mahal tapi nggak bergizi, ada juga. Jadi saya kira hidangan menu-menu yang ada di gadget kita ini atau dimanapun yang dalam teknologi informasi ini, kita bisa ambil mana yang bergizi, yang bermanfaat, kita ambil, kita konsumsi. Jangan banyak mengkonsumsi hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak bergizi di situ. Pengetahuan kita nggak nambah, ecek-ecek aja, ribut-ribut aja di medsos, gitu kan. Betul sekali. Ya, agak bergenerasi boleh sih, gemoy boleh, tapi kalau gemoy-gemoynya lebih banyak daripada produktifnya kan, masa depan kita seperti apa? Seperti itu kan, gitu kan. Jadi ini ibarat menu. Jadi kalau misalnya ada telur, ada ayam, ada tempe, ada oncom, lebih banyak kita makan oncomnya ya repot. Walaupun kelihatannya gurih enak, tapi gizinya tidak ada. Iya betul. Nah saya kira itu salah satunya aja, jangan pernah berhenti belajar. Iya. Belajar bisa di mana saja, tidak mesti di pendidikan resmi, di informal pun Tribuners bisa. Apalagi sekarang ada gadget ini, kita bisa belajar juga ya untuk otodidak. Dan memperbanyak relasi juga Mbak. Iya betul, banyak ngobrol juga nih ya sama mungkin yang lebih tua, yang lebih pengalaman di bidangnya gitu kan. Nah mungkin itu saja Bang Antoni obrolan kita hari ini. Lagi sakit tapi tetap luar biasa juga ya, bisa menjawab berbagai pertanyaan gitu kan, dan juga memberikan ide dan gagasannya seputar
dunia kerja khususnya di Provinsi Lampung dan jaga kesehatan selalu Bang Antoni. Sama-sama, sukses selalu dan sukses juga untuk pemilu ya 2024 mendatang. Nah Tribuners, mungkin itu saja obrolan kita bersama dengan Bang Antoni Hasan selaku caleg DPR RI dari Partai PKS, dan nantikan tayangan podcast Tribun Lampung lainnya tentunya bersama dengan narasumber lain juga, dan juga jangan lupa untuk terus saksikan ya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video bersama dengan saya Mutiara.